wabarakatuh. Hari ini Ibu ditemani bersama Donald Bebek. Di pembelajaran ke-6 ini, Donald Bebek akan menyapa kalian semua. Halo semuanya yang ada di rumah, semoga kalian selalu stay safe and stay healthy ya teman-teman. Nah, betul banget kata Donald. Kalian harus tetap stay safe and stay healthy. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Masuk ke pembelajaran ke-6, Ibu akan membacakan sebuah cerita dan kalian dengar serta kalian simak. Peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Tindak lanjut perjanjian Romroyen adalah diselenggarakannya Konvensi Meja Bundar atau yang disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marsheven. Delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamidi II. Adapun hasil KMD sebagai berikut. Yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda dari tahun 1942. Yang kelima, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Yang keenam, kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Yang ketujuh, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, kecuali Irian Barat. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB pada tanggal 27 Desember 1949, diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintahan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya, pada tanggal 17 Desember 1949 diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 20 Desember 1949, Dr. Muhammad Atta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negara Belanda adalah Dr. Muhammad Hatta, dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Lovin dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat atau disebut dengan RIS. Itulah cerita tentang pengakuan kedaulatan Indonesia kepada Belanda. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu syukur bersama Donald. Mari Donald pimpin lagunya ya. Oke teman-teman, aku akan memimpin bernyanyi lagu syukur.
Donald telah mengajak teman-temannya bernyanyi syukur. Nah, kita akan ke materi selanjutnya tentang kooperasi berteman dalam keberagaman. Pada Jakarta 14 sampai 18 Oktober 2003. 1. Tentang keragaman agama. Kami tahu perbedaan agama janganlah dijadikan alasan terjadinya pertengkaran dan perpecahan. Bertegur sapa, senyum dan adil harus dilakukan kepada siapapun walaupun berbeda agama. Agama itu mengajarkan kebaikan. Perbedaan agama itu dianugerahi dari Tuhan karena di sanalah kita bisa mengisi, saling berbagi, dan saling menolong. Untuk itu di rumah kami bisa berbagi cerita tentang keberagaman agama kepada adik, kakak, ayah, dan ibu, memperkukuh iman dan menjalankan ibadah yang kami anut dengan sebaik-baiknya. Tetap percaya pada agama yang kami anut sepenuhnya dengan tetap toleransi kepada agama lain, agar persatuan antara umat beragama tetap terjaga. Di sekolah, kami bisa tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman-teman, tidak bertengkar hanya karena agama, memberikan kesempatan teman-teman melakukan ibadah, bertegur sapa dan senyum dengan semua teman meskipun berbeda agama, mendamaikan teman yang berselisih karena perbedaan agama, berteman dengan siapapun dengan latar belakang agama yang berbeda sekalipun. 2. Tentang keragaman budaya. Kami tahu Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam, bahwa setiap budaya memiliki cirinya sendiri. Tiap daerah mempunyai senjata tradisional, pakaian adat, tarian, rumah adat, permainan dan makanan yang wajib kami hargai dan kami hormati. Pengetahuan kami tentang kebudayaan orang lain masih sangat terbatas. Kami pun belum begitu jelas tentang kebudayaan milik daerah sendiri. Kami tahu ada masalah. Orang lebih senang membanggakan daerah sendiri. Orang sering merasa budayanya paling baik. Orang sering merasa daerahnya punya kelebihan lebih baik dari yang lain. Padahal beragam itu indah, sebab jika semua daerah sama tidak akan menarik. Untuk itu di rumah kami bisa belajar dan bermain dengan teman dan sahabat pena dari macam-macam daerah. Berlatih menari macam-macam tarian seperti kecak, gending Sriwijaya, tari baris dan serimpi, dan lainnya. Belajar bersama ayah, ibu, adik, kakak melalui radio, TV, dan buku. Mengajak tetangga untuk bermain congklak, petak umpet, enggrang, gerobak sorong, dan permainan lainnya. Mengajak teman yang baru pindah dari daerah lainnya untuk bercerita dan bermain bersama-sama. Di sekolah, kami bisa mengajak teman-teman untuk tidak mengatakan "i" terhadap budaya lain, meminjamkan buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya, membaca cerita-cerita daerah, dan bermain dengan teman-teman. Dan yang terakhir, mengajak teman-teman untuk menyapa dan bermain dengan teman. Kita berlatih, ayo belajar dari masalah yang terjadi di sekitar dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ali, Amin, Rudy, dan Heri membentuk kelompok belajar. Seminggu 2 kali mereka belajar di rumah masing-masing secara bergiliran. Kali ini mereka belajar di rumah Ali. Ketika sedang mengerjakan soal, Ali dan Amin meminta untuk izin melakukan ibadah karena waktunya telah tiba. Walaupun Rudy dan Heri berbeda agama, mereka mempersilahkan Ali dan Amin melaksanakan ibadahnya. Rudy dan Heri menunggu dengan tenang sampai Ali dan Amin menyelesaikan sholat. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang sikap Rudy dan Heri? Kedua, apa manfaat saling menghargai antara teman yang berbeda agama dalam pergaulan? Yang ketiga, soal kedua, maksudnya Nirma anak orang kaya, ayahnya pengusaha yang sukses. Semua permintaan Nirma selalu dipenuhi oleh orang tuanya. Hal ini membuat dia sombong. Dalam pergaulannya, dia selalu memilih-milih teman. Dia tidak mau bergaul dengan teman-teman lain yang berasal dari keluarga miskin. Menurut kalian, benar tidak tindakan yang dilakukan oleh Nirma?
Apakah seorang anak seperti Nirma memiliki banyak teman? Mengapa demikian? Soal ketiga yang terakhir. Rina siswa baru di kelas 5. Rina duduk bersebelahan dengan Irma. Rina berasal dari daerah yang berbeda dengan daerah asal Irma. Bagaimana sebaiknya sikap Rina terhadap Irma? Itulah pembelajaran ke-6 pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat, serta walaupun di rumah aja kalian harus tetap belajar, menuntut ilmu dengan baik, dan tetap yang terpenting untuk saat ini kalian tetap jaga kesehatan tubuh kalian. Ibu, kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.